Inilah detik-detik Kenjo datang ke rumah Firman untuk menemui Mutiara, namun ia tidak sengaja mendengar percakapan antara Firman palsu bersama dengan salah satu orang yang menjadi agen di salah satu luar negeri. Ternyata dia nggak cuma ingin mengaku-ngaku sebagai ayah kandung dari Mutiara. Di sini orang tersebut pun sempat akan menjual Mutiara ke luar negeri. Bahkan bisa dibilang yang sedang viral kali ini, ia akan menjualnya ke kota, maksudnya ke negeri Kamboja guys. Ini sungguh sangat keji sekali ya guys yang dilakukan oleh Firman terhadap Mutiara. Namun alhamdulillahnya Kenjo di sini berhasil pergoki percakapan antara Firman, begitupun juga dengan orang yang saat ini akan membeli Mutiara. Dan tentu Kenjo sendiri merasa yakin karena ketika ia mendapatkan sebuah bukti mengenai perihal DNA yang benar-benar sangat dipalsukan, dan tentu kali ini Firman benar-benar tak bisa mengelak lagi setelah pada akhirnya Kenjo tahu siapakah sebenarnya Firman. Kenjo sempat mengancam kepada Firman untuk berkata jujur mengenai perihal dirinya yang sudah sangat keterlaluan. Dan bahkan Kenjo juga di sini akan segera memenjarakan Firman apabila Firman tidak mau mengakui siapakah orang yang menjadi dalang di balik semua ini, guys. Untungnya di sini Firman sempat menghubungi seseorang dan ia pun keluar rumah pada saat itu, dan untungnya juga di sini ada Kenjo yang sempat datang ingin menemui Mutiara. Mungkin Kenjo juga sempat bersedih ya, guys. Namun ternyata di balik kesedihan Kenjo di sini mendapatkan sebuah hikmah dan hidayah. Ia benar-benar mendengarkan semua pembicaraan dari Firman palsu ini tentang sebenarnya siapakah dirinya. Ternyata dia adalah owner, guys. Owner yang akan mengorder untuk supaya bisa mendapatkan mangsa-mangsanya di seluruh Indonesia, terutama anak-anak remaja untuk dijadikan budak di luaran sana. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya? Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di adegan yang akan terjadi selanjutnya, guys. Namun sebelum lanjut juga seperti biasa, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi, agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas, guys. Adegan yang akan terjadi selanjutnya mengenai perihal ini nampaknya kita perlu membahas di episode sebelumnya tentang bagaimana Kenjo yang benar-benar akan sangat begitu merasa kehilangan ketika Mutiara yang sudah bertempat tinggal bersama dengan Firman. Kenjo sendiri entah kenapa ia mempunyai insting yang cukup lebih kuat mengenai perihal dirinya yang benar-benar selalu menyangka kalau Mutiara bukanlah anak kandung dari Firman. Entah kenapa ini feeling dari Kenjo pun bisa merasakan hal seperti itu, apalagi Aditya yang kini benar-benar merasa bengong ketika ia sempat memikirkan tentang perihal status Mutiara adalah anak kandung dari orang lain, apalagi orang yang selama ini benar-benar tidak dikenal oleh Aditya. Namun, yang perlu kita tahu saat ini Mutiara yang sempat berpisah dan berpamitan kepada seluruh anggota rumah keluarga dari Pak Aditya. Ia pada saat itu sempat memeluk Rianti. Apakah ini merupakan suatu pertanda kalau Rianti akhirnya tahu kalau ternyata Mutiara ini adalah anak kandungnya? Karena sebelumnya memang Rianti juga sempat memarahi Mutiara ketika berada di kamar Mutiara. Ketika Mutiara sholat, di situ ia melihat tanda lahir kaki dari Mutiara yang sempat terlihat. Lalu di sini Rianti pun sempat terkejut. Apakah tanda lahir tersebut bisa menandakan kalau Rianti bisa bertemu kembali bersama dengan anak kandungnya? Karena anak yang baru saja dilahirkan oleh Rianti pada saat itu adalah anak bayi yang mempunyai tanda lahir yang berada di kaki. Tanda lahir ini sama persis seperti anak dari Rianti. Namun Rianti berpikir ini bukanlah anak kandungnya, namun dia juga sempat mempunyai
inisiatif kembali untuk supaya bisa berpikir positif, guys. Di sisi lain, nampaknya Bipa yang saat ini menginformasikan tentang keberadaan Mutiara kepada Ivan. Sebenarnya Ivan tahu nih seluk-beluk bagaimana karakter dari Mutiara, karena Ivan sendiri adalah teman masa kecil mereka ketika mereka berada di kampung. Ivan yang saat ini benar-benar ingin bertemu bersama dengan Mutiara, karena saat itu Ivan mempunyai keperluan mengenai perihal foto keluarga dari Mutiara yang sudah lengkap. Pada akhirnya foto dari Pak Aditya yang sempat terhapus kini sudah mulai bersih dan mulai pulih kembali, dan Ivan akan memberikan foto tersebut kepada Widuri, maksud saya kepada Mutiara. Di adegan yang akan terjadi selanjutnya, di sini nampaknya Mutiara sampai di rumah Firman. Firman pun sempat memberikan sebuah kamar kecil, kamar mini, dan kamar tersebut serba sederhana, guys. Dan mungkin Firman sendiri ia bisa mempunyai dua loka. Loka yang pertama ia akan mendapatkan cuan terus-menerus mengalir dari Sandra, dan loka yang kedua ini ia akan mendapatkan uang banyak, karena pada akhirnya Mutiara tidak akan pernah diambil lagi oleh keluarga dari Aditya, begitupun juga dengan Kenjo. Ia juga sempat menghubungi salah satu owner, agen besar di negara Kamboja. Ia sempat menghubungi salah satu ownernya, dan ia juga sempat ingin menjual Mutiara kepada owner tersebut, guys. Ini cukup sangat keji sekali nih. Firman palsu tak cuma hanya mengaku-ngaku sebagai ayah kandungnya, bahkan ia akan menjual Mutiara. Ini cukup lebih membahayakan, guys. Namun untungnya pada saat itu Kenjo yang sempat diam-diam datang ke rumah Firman untuk melihat kondisi Mutiara, karena saat ini Kenjo pun sempat kepikiran, khawatir dengan Mutiara. Entah kenapa hati dari Kenjo ini sempat terketut ingin bertemu bersama dengan Mutiara, dan untungnya juga di sini Kenjo berhasil mendengarkan semua percakapan dari Firman. Karena kecerobohan Firman sendiri, akhirnya Kenjo tahu siapakah Firman sebenarnya. Di sini ternyata Firman akan menjual Mutiara ke luar negeri, dan akhirnya di sini Kenjo tahu semua percakapannya, dan di sini Kenjo benar-benar murka, langsung saja menghajar Firman, dan dia akan segera mengancam Firman untuk segera dipenjarakan. Bahkan tak cuma itu, di sini akhirnya Firman pun menyerahkan diri kalau dirinya adalah orang suruhan dari Sandra. Semua benar-benar terbongkar di episode malam ini. Bahkan Mutiara pun sempat keluar dan melihat kalau ternyata Kenjo dan juga Firman sempat berantem. Bagaimanakah keseruan lainnya? Kita tunggu saja, guys. Lanjut ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.